Halo, Sobat Langit. Aku doakan kalian semua selalu dalam keadaan terbaik. Apapun yang kalian kejar saat ini, semoga dipermudah jalannya. Dan kalau sedang ada badai di hidup kalian, semoga kalian diberi kekuatan untuk bertahan dan menemukan pelangi di akhirnya. Hari ini, aku mau ajak kalian ngobrol tentang sesuatu yang mungkin terasa dekat, tapi seringkali kita abaikan. Pernah nggak sih, kalian merasa seperti hidup ini berjalan begitu saja? Kayak ada sesuatu yang kurang, tapi kalian nggak yakin apa? Atau mungkin kalian tahu ada banyak hal yang perlu diubah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, obrolan kita kali ini akan membahas hal-hal seperti itu. Tapi tenang, kita nggak akan langsung masuk ke poin-poin berat. Kita santai aja, ngobrol pelan-pelan, sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya hati kita butuhkan. Oh iya, sebelum kita mulai, aku mau kasih saran kecil. Ambil dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Santai aja, nggak usah tegang. Anggap aja ini waktu buat kalian recharge energi sambil menyelami sesuatu yang bisa mengubah cara kalian melihat hidup. Kalau semuanya sudah siap, yuk kita mulai pembahasan kali ini. Ingat, di ilmu langit, kita bukan cuma cari tahu, tapi juga berusaha menemukan sesuatu yang benar-benar berarti. Mari kita mulai langkah pertama bersama. Halo, Sobat Langit. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai, aku mau bilang satu hal penting. Kamu yang nonton video ini sekarang, itu bukan kebetulan. Serius, gak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Pernah gak sih kamu ngalamin momen di mana kamu tiba-tiba merasa, kayaknya ini tanda, deh? Entah itu ketemu seseorang, baca sesuatu, atau, ya, seperti sekarang ini, nonton video ini. Aku gak tahu alasanmu ngeklik video ini, tapi aku yakin banget, di dalam hati kecilmu ada rasa, kayaknya aku butuh berubah. Jadi, coba deh tarik napas dulu. Sekarang, aku mau ngajak kamu mikir sebentar. Sebenarnya, apa yang bikin kamu merasa butuh berubah? Jangan khawatir, ini bukan ujian, gak ada jawaban benar atau salah. Mungkin kamu merasa stuck. Mungkin kamu capek menjalani rutinitas yang itu-itu aja. Atau mungkin kamu sadar, aku udah lama banget gak bikin diriku bangga. Apapun alasanmu, satu hal yang jelas, kamu udah di sini. Dan menurutku, itu langkah pertama yang luar biasa. Karena tahu nggak? Banyak orang yang bahkan nggak sadar kalau mereka sebenarnya butuh berubah. Mereka terus jalan di tempat, merasa nyaman, tapi diam-diam nggak bahagia. Kamu beda. Kamu udah punya kesadaran itu. Kenapa perubahan itu menakutkan? Aku tahu, ngomongin perubahan itu gampang. Tapi pas beneran dijalani, rasanya kayak ada tembok besar di depan kita. Kadang, kita takut. Takut gagal, takut nggak cukup bagus, takut kehilangan sesuatu yang udah nyaman. Tapi gini, Sobat Langit, coba pikir lagi, apa yang lebih menakutkan? Gagal saat mencoba berubah, atau hidup dengan rasa menyesal karena nggak pernah mencoba sama sekali? Bayangin gini, kamu lagi di dalam sebuah ruangan. Ruangan itu nyaman, tapi gelap. Kamu tahu ada pintu di sana. Pintu yang kalau dibuka, bakal bawa kamu ke tempat yang lebih terang, lebih luas, lebih indah. Tapi kamu nggak tahu pasti apa yang ada di balik pintu itu. Akhirnya, kamu ragu. Kamu terus duduk di ruangan gelap itu. Padahal, yang perlu kamu lakukan cuma berdiri, jalan, dan buka pintunya. Perubahan itu kayak gitu. Iya, mungkin awalnya menakutkan. Tapi kalau kamu nggak berani coba, kamu nggak akan pernah tahu keindahan apa yang sedang menunggu di luar sana. Tanda kamu sudah siap berubah. Sekarang, aku mau tanya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? 1. Kamu mulai nggak nyaman dengan hidupmu yang sekarang. 2. Ada rasa hampa, meskipun semuanya kelihatan baik-baik aja dari luar. 3. Kamu sering kepikiran, kayaknya ada yang lebih baik dari ini, deh. Kalau iya, selamat, itu tanda kalau kamu udah siap berubah. Karena gini, perubahan itu nggak datang dari orang lain. Gak ada yang bisa maksa kamu berubah. Semua itu datang dari dalam dirimu sendiri. Dari rasa gak nyaman, dari rasa ingin menjadi lebih baik, dari keberanian untuk bilang, aku bisa lebih dari ini. Langkah awal yang bisa kamu lakukan. Oke, sekarang kamu mungkin bertanya, jadi, gimana nih mulainya? Jangan buru-buru, Sobat Langit. Perubahan itu nggak harus langsung besar-besaran. Kita mulai dari hal kecil dulu. Karena, seperti kata pepatah,
Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Coba deh pikirin satu hal kecil aja yang bisa kamu lakukan hari ini. Nggak perlu sesuatu yang rumit. Mungkin kamu bisa mulai bangun lebih pagi. Atau, mulai menulis jurnal harian untuk merefleksikan pikiranmu. Atau, sederhana banget, ambil waktu 5 menit untuk duduk diam, tanpa gangguan, tanpa scroll medsos. Kenapa hal kecil ini penting? Karena setiap langkah kecil itu kayak batu bata. Kalau kamu terus menumpuk batu bata, suatu hari nanti, kamu akan punya tembok yang kokoh. Jadi, jangan remehkan langkah kecilmu, ya. Jangan takut salah. Aku tahu, salah satu hal yang bikin kita ragu untuk berubah adalah takut salah. Tapi tahu nggak? Salah itu bagian dari proses. Bayi aja perlu jatuh berkali-kali sebelum dia bisa jalan. Jadi, kenapa kita harus takut gagal? Yang penting adalah terus bergerak. Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Kalau kamu salah, belajar dari kesalahan itu. Karena setiap kali kamu jatuh dan bangkit lagi, kamu jadi lebih kuat. Ayo, kita refleksikan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, aku mau ajak kamu buat refleksi sebentar. Coba pikirin pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini? Apa yang selama ini menahanmu untuk berubah? Kalau kamu bisa melakukan satu hal kecil hari ini untuk mulai berubah, apa itu? Nggak usah buru-buru jawab. Kamu bisa tulis di kolom komentar kalau mau berbagi, atau cukup simpan jawaban itu dalam hati. Yang penting, jadikan pertanyaan ini sebagai pijakan awalmu untuk memulai perjalanan perubahan. Jadi, Sobat Langit, kalau kamu merasa menemukan video ini adalah sebuah kebetulan, aku harap setelah mendengarkan ini, kamu sadar bahwa nggak ada yang namanya kebetulan. Kamu di sini karena kamu udah siap. Siap untuk melangkah, siap untuk berubah, siap untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ingat, kamu nggak sendirian. Kita semua ada di perjalanan yang sama, meskipun jalannya beda-beda. Jadi, jangan ragu untuk mulai, karena setiap langkah kecilmu itu berarti. Sampai jumpa di bagian berikutnya, di mana kita bakal bahas lebih dalam tentang apa arti berubah dan gimana caranya menjalani proses itu dengan penuh kesadaran. Tetap semangat, Sobat Langit. Langit menunggumu untuk terbang lebih tinggi. Halo lagi, Sobat Langit. Jadi, gimana? Setelah mendengar bagian pertama, apakah kamu mulai melihat sesuatu dalam dirimu? Mulai ada kesadaran bahwa mungkin, ini saatnya berubah? Kalau iya, selamat. Kamu sudah melakukan langkah pertama, yaitu mengenali bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Nah, di bagian kedua ini, kita akan membahas lebih dalam. Apa sih sebenarnya arti perubahan? Kenapa kita perlu berubah? Dan gimana caranya melangkah ke arah yang benar? Berubah itu bukan tentang orang lain, tapi tentang dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau ajak kamu untuk jujur ke diri sendiri. Banyak dari kita sering berpikir bahwa perubahan itu harus terjadi karena orang lain. Aku harus berubah biar orang lain bangga sama aku. Atau, aku harus berubah biar orang lain lebih menghargai aku. Tapi, coba pikir lagi. Kalau perubahan itu cuma buat memenuhi ekspektasi orang lain, apa itu akan bertahan lama? Jawabannya mungkin nggak. Karena pada akhirnya, perubahan sejati itu datang dari dalam dirimu sendiri. Dari keinginan untuk jadi versi terbaik dirimu, bukan untuk menyenangkan orang lain. Jadi, mulai sekarang, aku mau kamu berhenti mikirin apa kata orang. Fokus ke satu hal. Apa yang bikin kamu bahagia? Apa yang bikin kamu merasa hidupmu lebih berarti? Kenapa kita sering takut berubah? Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang rasa takut. Karena jujur aja, siapa sih yang gak pernah takut berubah? Aku pun pernah kok, dan aku yakin kamu juga. Takut gagal, takut dihakimi, takut kehilangan sesuatu yang udah nyaman. Ini semua hal yang manusiawi banget. Tapi coba deh lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukankah rasa takut itu sebenarnya tanda bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman? Bayangin gini, kamu sedang berjalan di jalan yang lurus dan datar. Jalan itu nyaman, aman, nggak ada halangan. Tapi kalau terus-terusan di jalan itu, kamu nggak akan pernah tahu ada apa di luar sana. Padahal, mungkin ada pemandangan indah, pengalaman baru, atau peluang besar yang sedang menunggu di ujung jalan lain. Rasa takut itu sebenarnya seperti alarm yang bilang, hei, kamu lagi melangkah ke sesuatu yang baru. Dan tahu nggak? Itu hal yang bagus.
Karena di balik setiap ketakutan, ada kesempatan untuk tumbuh. Berubah itu proses, bukan perlombaan. Sekarang, aku mau kamu ingat satu hal penting, perubahan itu nggak terjadi dalam semalam. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain yang kelihatannya sudah jauh di depan. Karena, tahu nggak? Perjalanan mereka mungkin sudah dimulai lebih dulu. Jadi, fokus pada prosesmu sendiri. Berubah itu kayak menanam pohon. Kamu nggak bisa berharap benih yang baru kamu tanam hari ini langsung tumbuh jadi pohon besar besok pagi, kan? Kamu perlu waktu, perawatan, dan kesabaran. Mulai dari hal kecil. Misalnya, kalau kamu ingin lebih sehat, nggak perlu langsung olahraga 3 jam sehari. Mulai dari jalan kaki 10 menit. Kalau kamu ingin lebih produktif, nggak perlu langsung kerja 12 jam sehari. Mulai dari mengatur jadwalmu dengan lebih baik. Yang penting, lakukan sesuatu setiap hari. Konsistensi itu kunci. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Bagaimana memulai perubahan? Oke, sekarang kita bahas bagian yang lebih praktis. Gimana sih caranya memulai perubahan? 1. Kenali apa yang perlu diubah. Langkah pertama adalah jujur ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kamu ubah? Apakah itu kebiasaan buruk, pola pikir yang negatif, atau mungkin hubungan yang gak sehat? Tuliskan semua itu. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan, karena kejujuran adalah awal dari perubahan. 2. Tentukan tujuan yang jelas. Setelah tahu apa yang ingin diubah, tentukan tujuan yang jelas. Jangan cuma bilang, aku mau jadi lebih baik. Itu terlalu umum. Misalnya, kalau kamu ingin lebih sehat, tujuan yang jelas bisa jadi, aku mau turun 5 kg dalam 3 bulan. Dengan tujuan yang spesifik, kamu akan lebih mudah menyusun rencana. 3. Mulai dari hal kecil. Jangan langsung berpikir terlalu besar. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil. Kalau tujuanmu adalah belajar keterampilan baru, mulailah dengan belajar 10 menit sehari. Kalau tujuanmu adalah lebih hemat, mulailah dengan mencatat pengeluaran harianmu. 4. Jangan takut gagal. Ini penting banget. Dalam perjalananmu untuk berubah, pasti ada momen di mana kamu merasa gagal. Dan itu normal. Yang penting, jangan biarkan kegagalan itu menghentikanmu. Anggap itu sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. 5. Rayakan kemajuan kecil. Setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun itu, rayakan. Misalnya, kalau kamu berhasil bangun lebih pagi selama seminggu, kasih reward kecil untuk dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu akan lebih termotivasi untuk terus melangkah. Cerita inspiratif, perubahan itu mungkin untuk siapa saja. Aku mau cerita sedikit tentang seseorang yang aku kenal. Dia adalah orang yang dulu selalu merasa hidupnya nggak ada artinya. Setiap hari dia mengeluh, merasa nggak punya tujuan, dan terus-terusan menyalahkan keadaan. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk berubah. Dia mulai dengan hal kecil, bangun lebih pagi dan menulis 3 hal yang dia syukuri setiap hari. Dari sana, dia mulai merasa hidupnya lebih positif. Lalu, dia mulai belajar keterampilan baru, meskipun awalnya merasa takut gagal. Dan tahu nggak? Dalam waktu setahun, hidupnya berubah total. Dia menemukan pekerjaan yang dia cintai, hubungan yang lebih sehat, dan yang paling penting, dia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perubahan itu mungkin untuk siapa saja, termasuk kamu. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memulai dan kesabaran untuk menjalani prosesnya. Refleksi untuk kamu. Sekarang, aku mau kamu berpikir lagi. Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk mulai berubah? Tulis itu di kertas, atau kalau mau, bagikan di kolom komentar. Karena dengan menuliskan atau membagikan, kamu sedang membuat komitmen pada dirimu sendiri. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk bersyukur atas setiap kemajuan yang kamu buat. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai ke tujuan, tapi seberapa banyak kamu belajar dan tumbuh di sepanjang perjalanan. Berubah itu memang gak mudah, Sobat Langit. Tapi tahu nggak? Semua hal yang berharga dalam hidup ini memang butuh usaha. Dan kamu sudah memulai langkah pertama dengan menonton video ini. Jadi, jangan berhenti di sini, ya. Teruslah melangkah, sekecil apapun itu. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Sampai jumpa di bagian terakhir,
di mana kita akan membahas bagaimana mempertahankan perubahan itu dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Tetap semangat, Sobat Langit. Ingat, perubahan itu mungkin, dan kamu pasti bisa. Halo lagi, Sobat Langit. Gimana? Sudah merasa lebih yakin untuk berubah? Setelah kita bahas tentang kesadaran untuk berubah di bagian pertama, lalu langkah awal di bagian kedua, sekarang saatnya kita bicara tentang tahap yang gak kalah penting. Gimana caranya mempertahankan perubahan itu dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Karena tahu nggak? Memulai perubahan itu satu hal, tapi mempertahankan dan menjalani perubahan itu adalah perjalanan yang berbeda. Disinilah mentalitasmu diuji. Jadi, yuk kita ngobrol santai lagi, kali ini lebih dalam. Perubahan itu seperti membentuk kebiasaan. Pernah dengar tentang habit loop? Ini adalah konsep sederhana yang bilang bahwa kebiasaan dibentuk dari 3 komponen. Pemicu, rutinitas, dan hadiah. Misalnya, kalau kamu punya kebiasaan buruk seperti terlalu sering scroll media sosial sebelum tidur, pemicunya bisa jadi rasa bosan atau ingin rileks. Rutinitasnya adalah buka ponsel dan scroll terus-menerus, dan hadiahnya mungkin rasa nyaman sementara. Nah, untuk mempertahankan perubahan, kamu harus belajar membentuk kebiasaan baru yang mendukung tujuanmu. Caranya? Ganti pemicu dan rutinitas dengan sesuatu yang lebih positif, tapi tetap memberikan hadiah yang sama. Contoh, kalau kamu ingin berhenti scroll sebelum tidur, gantilah dengan membaca buku. Pemicu tetap rasa bosan atau ingin rileks, tapi rutinitasnya berubah menjadi membaca. Hadiahnya, kamu tetap merasa rileks, tapi kali ini kamu juga mendapatkan manfaat tambahan, pengetahuan baru dan tidur yang lebih nyenyak. Berfokus pada proses, bukan hasil. Seringkali, kita terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Aku mau berhasil dalam 3 bulan, ya atau, ya aku mau sukses sebelum usia tertentu. Tapi tahu nggak? Fokus berlebihan pada hasil justru bisa bikin kamu cepat lelah atau kecewa kalau semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, coba deh fokus pada prosesnya. Nikmati setiap langkah yang kamu ambil. Karena disitulah keajaiban sebenarnya terjadi. Misalnya, kalau kamu sedang belajar keterampilan baru, jangan cuma mikirin kapan kamu akan ahli. Nikmati proses belajarnya, tantangan yang kamu hadapi, dan momen ketika kamu akhirnya berhasil memahami sesuatu yang sulit. Karena itulah yang sebenarnya membuatmu tumbuh. Lingkungan yang mendukung itu penting. Coba lihat sekelilingmu. Siapa orang-orang yang ada di hidupmu? Apakah mereka mendukung perubahanmu, atau justru membuatmu ragu? Lingkungan sangat berpengaruh pada perjalananmu. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu pesimis, kamu mungkin akan merasa sulit untuk tetap termotivasi. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang positif, penuh semangat, dan mendukung, perubahan akan terasa lebih mudah. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu harus memutus hubungan dengan semua orang yang kurang mendukung. Sebaliknya, jadilah sumber inspirasi bagi mereka. Tunjukkan lewat tindakanmu bahwa perubahan itu mungkin, dan siapa tahu, mereka malah ikut termotivasi karena melihat perjalananmu. Hadapi hambatan dengan pikiran terbuka. Di setiap perjalanan, pasti ada hambatan. Kadang, hambatan itu datang dari luar, situasi, lingkungan, atau bahkan kesalahan kecil yang gak terduga. Tapi lebih sering, hambatan terbesar justru datang dari dalam diri sendiri, rasa ragu, malas, atau kembali ke kebiasaan lama. Ketika hambatan itu datang, jangan langsung menyerah. Ingat, kamu sudah sejauh ini. Jangan biarkan satu hambatan kecil menghentikan seluruh perjalananmu. Sebaliknya, coba ubah cara pandangmu. Lihat hambatan sebagai kesempatan untuk belajar. Setiap kali kamu berhasil melewati tantangan, kamu jadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih percaya diri. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Salah satu alasan kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan adalah karena mereka merasa kemajuan mereka terlalu lambat. Tapi tahu nggak? Tidak ada kemajuan yang terlalu kecil. Misalnya, kalau tujuanmu adalah menulis buku, dan hari ini kamu hanya berhasil menulis 1 halaman, itu tetap sebuah kemajuan. Kalau tujuanmu adalah menabung, dan kamu baru bisa menyisihkan sedikit uang, itu tetap langkah maju. Rayakan setiap kemajuan itu. Bersyukurlah untuk apa yang sudah kamu capai, dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh lagi. Tetap terhubung dengan alasan awalmu. Di awal perjalananmu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu ingin berubah. Mungkin itu untuk menjadi lebih sehat, lebih bahagia, atau mencapai impian besar yang sudah lama kamu pendam.
Di tengah perjalanan, ada kalanya kamu merasa lelah atau kehilangan motivasi. Di saat-saat seperti itu, kembalilah ke alasan awalmu. Ingatkan dirimu sendiri kenapa kamu memulai semua ini. Simpan catatan kecil atau tulisan yang mengingatkanmu tentang tujuan awalmu. Bisa di buku jurnal, sticky note, atau bahkan di layar ponselmu. Dengan begitu, setiap kali kamu merasa lemah, kamu bisa melihat kembali alasanmu dan menemukan semangat baru. Hidup yang bermakna bukan tentang kesempurnaan, tapi pertumbuhan. Banyak orang berpikir bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang sempurna, tanpa kesalahan atau kegagalan. Tapi sebenarnya, hidup yang bermakna adalah hidup yang penuh dengan pertumbuhan. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap kesalahan yang kamu buat, dan setiap kemenangan kecil yang kamu raih, semua itu adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa gagal, itu bukan akhir dunia. Itu cuma satu langkah mundur yang akan membuat langkahmu ke depan jadi lebih kuat. Refleksi dan tindakan. Sebelum kita akhiri video ini, aku mau ajak kamu untuk merenung sebentar. 1. Apa perubahan terbesar yang sudah kamu mulai selama ini? 2. Apa hambatan terbesar yang pernah kamu hadapi, dan bagaimana kamu melewatinya? 3. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini untuk melangkah lebih dekat ke tujuanmu? Kalau kamu mau, tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Aku ingin tahu perjalananmu, dan siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi orang lain juga. Sobat Langit, perjalanan berubah itu nggak mudah, tapi itu adalah perjalanan yang layak dijalani. Ingat, kamu di sini bukan kebetulan. Kamu nonton video ini karena kamu sudah siap. Siap untuk melangkah, siap untuk berubah, dan siap untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ingatlah ini, hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang mencoba, belajar, tumbuh, dan terus bergerak maju. Jadi, jangan pernah berhenti. Terima kasih sudah bersama aku di perjalanan ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video inspiratif lainnya dari Ilmu Langit. Sampai jumpa di puncak langit, Sobat Langit. Tetap semangat, tetap melangkah, dan jadilah cahaya bagi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu.